Oke pemirsa, di sini saya ketemu sub lagi model terbaru dan menggunakan laci di bagian freezernya. Ini ada, nggak tahu ya, ada kayak tarikan di sini, nggak tahu untuk apa fungsinya. Dan di sini kasusnya kulkas ini itu tidak dingin di bagian atas ya. Masalahnya di sini menggunakan freezer di bawah. Jadi bagian atas tidak dingin, bagian bawah freezernya masih membeku. Jadi di sini freezernya menggunakan seperti ini. Tadi saya juga kaget, saya tarik langsung lepas ya. Ternyata dia menggunakan laci seperti ini. Menggunakan laci seperti ini. Jadi saya harus melepas laci ini. Harus mengeluarkan laci ini supaya kita bisa memperbaiki. Praktis ya, menggunakan laci bagian laci. Oke, sekarang saya akan mencari apa kerusakan kulkas ini. Kita langsung bongkar bagian timer ya, kita cari timernya ada di mana. Mungkin menggunakan modul. Iya betul. Di sini saya belum menemukan modulnya ada di mana. Menggunakan timer atau menggunakan modul, saya akan cek di bagian skemanya belakang. Dan kita harus tahu posisi modulnya ada di mana. Dan skemanya ada di sini. Kita pelajari dulu bagian skemanya menggunakan timer atau menggunakan modul. Oke pemirsa, apabila timer di sini ada tulisannya timer ya, ini tidak ada tulisannya timer, berarti ini adalah rakitan modul ya. Kita langsung cari modulnya di bagian dalam. Di sini model sub ya, subnya ini, dan model subnya di sini. Jadi buat pemirsa semuanya, nanti apabila menemukan mana ya modulnya, kita cari dulu. Ini ya mungkin ya modulnya. Tahu ada di mana nih modelnya. Oh ini mungkin modelnya ya. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila menemukan sub ya model seperti ini, nanti ikuti terus video saya hingga selesai seperti apa cara mengatasinya. Jadi langkah pertama yang kita cek itu bagian kipas ya, kipasnya nyala atau tidak. Nah modulnya ada di sini. Ini modulnya ada di sini. Dan saya akan cek tegangan kipas atau kita cari kipasnya. Di sini itu ada tombol ya. Tombol ini bisa menghidupkan kipas. Dan kita tombol-tombol, aku tidak mendengar suara kipas, harusnya ada kipas ya. Coba kita buka bagian di sini.
supaya kita menemukan kipasnya ada di mana. Ini lengket beku ya, mungkin ya tidak bisa kita buka, jadi kita sabar saja. Kita akan cek langsung dari modulnya. Kita buka dulu modulnya dan kita cek tegangan kipas, tegangan sensor ya, semua. Kalau kulkas sub biasanya sensornya hanya satu, hanya bagian dalam saja, bagian freezer saja, sama bagian, kalau bagian ruangan ini sensornya sudah dirakit di modulnya ya. Di sini yang kita cek adalah tegangan kipas. Jadi kipasnya di sini menggunakan kipas tegangan AC. Di atas ini dia kalau dibuka pintunya dia bunyi ya, jadi ada timernya. Oke pemirsa, jadi di bagian bawah di sini tidak boleh ngeblok seperti ini ya. Ini di bagian bawah ngeblok, mungkin kipasnya masih lengket. Saya akan bongkari dulu, nanti setelah kita bongkari kita bersihkan, nanti kita videokan lagi. Oke pemirsa, karena di sini saya tidak bisa membuka covernya di sini ya, jadi bagaimana cara membukanya? Jadi kita harus siram air ya, siram air seperti ini, dan usahakan air masuk ke lubang. Atau bisa kita siram bagian atasnya, nanti bisa masuk langsung ke dalam. Di sini ya, cuman karena harus memeganginya, karena ini saya miringkan seperti ini teman-teman. Kita miringkan seperti ini, dan kini kita jaga bagian depannya di sini menggunakan tang. Kita jepitkan di sini ya, ini sudah kuat ya, tidak mungkin ini lepas. Dan bagian belakang yang harus kita siapkan yaitu adalah baskom ya, baskom untuk mengambil untuk menempatkan airnya supaya tidak kemana-mana airnya. Jadi setelah semuanya kita siapkan, selanjutnya kita akan siram-siram terus ya bagian dalamnya di sini. Pokoknya di mana ada lubang kita siram aja, atau kita siram bagian sudut-sudutnya di sini, pinggir-pinggirnya, yang supaya yang lengket di bagian pinggirnya di sini bisa terlepas. Jadi ini biasanya yang susah ini bagian evaporatornya ini ya. Jadi lebih enaknya itu menggunakan semprotan ya. Karena tadi saya juga ketinggalan semprotan, jadi kan saya menggunakan gayung aja seperti ini. Kita siramkan bagian, nanti lama-lama juga habis. Oke, kita langsung siram-siram terus sampai terlepas. Oke pemirsa, untuk pembersihan es batunya sudah selesai ya. Jadi juga cukup lumayan memakan waktu agak lama untuk pembersihan es batunya. Mungkin ada 1 jaman yang mungkin membersihkan es batunya, jadi sangat-sangat susah banget. Juga tadi untuk membuka-bukanya, karena kita itu tidak tahu rakitan dari pabriknya ya, kita mencari seperti apa cara membukanya, karena ada sejenis ceplokannya. Dan di sini sudah kita bersihkan, dan kita sekarang sudah bisa melihat bagian kipasnya. Di sini kipasnya tidak berputar ya. Jadi biar bisa semuanya bagaimana cara memutar supaya kipasnya itu berputar. Dan di sini tuh ada tombol ya. Kita coba tekan agak lama apakah kipasnya bisa berputar. Di sini ya, kita tombol seperti ini. Lalu kita sampai lampu mati ya. Setelah lampu mati kita perhatikan bagian kipasnya, apakah kipasnya bisa berputar. Dan seharusnya kipas berputar itu sudah mulai berputar kipasnya. Oke. Jadi bagian kipas aman ya, jadi kipas tidak ada masalah. Jadi langkah selanjutnya kita akan tes tegangan sensor ya. Kita cari sensornya ada di mana. Dari tadi saya mencari sensornya, saya juga belum menemukan sensornya letaknya ada di mana.
nanti kita cari aja sensornya. Dan ini untuk kipas berputar, dan kita pun juga tahu ya, misalnya kita langsung cek dari atas, tapi saya harus tahu posisi sensornya ada di mana dulu. Kita itu kayaknya kalau belum menemukan sensornya letaknya ada di mana, kita pun rasanya juga kurang pas ya perbaikan. Kita harus tahu letak sensornya ada di mana ya. Yang saya sebutkan sensor itu termistor ya, termistornya ada di mana kita cari dulu. Dari tadi saya mencari letak termistornya juga belum menemukan. Sekarang kita akan cari dulu. Oke pemirsa, sekarang sensornya sudah kita cabut ya. Sekarang kita lakukan pengukuran. Bagaimana cara pengukurannya? Perhatikan cara saya. Dan di sini saya akan mengukur termistornya seperti apa cara mengukurnya. Oke, ini kita siapkan alat ukurnya, kita taruh, lalu kita akan ukur ada berapa ohm. Seperti ini caranya, perhatikan. Sebentar ya, agak susah mengukurnya. Kita pegang salah satu. Terukur 1,7 ohm ya, jadi nilainya 1 kilo, hampir 2 kilo ya. Harusnya ini 1 kilo pas, tapi di sini 1,7 kilo ya. Kita cek dulu normal atau tidak. Saya akan pasang di sini ya, di pipa semburan di sini, semburan dari kapiler. Saya akan ikat di sini, lalu kita hidupkan sambil kita cek tegangan ya. Kita cek tegangan di sini ada tegangan atau tidak. Di sini harus ada tegangan 5 volt ya, 5 volt DC. Dan di sini saya akan pasang di sini. Kita ikat dulu. Setiap perbaikan kita harus siap kabel tis ya untuk mengikat sementara. Oke, sudah kita pasang di sini ya. Kita perhatikan nanti bisa naik sampai berapa ohm. Saya akan hubungkan dulu stekernya ke listrik. Jadi untuk mencolokkan ini ya, harus kita putar ya seperti ini. Tadi saya juga tidak tahu, dikasih tahu sama pemilik rumahnya. Oke. Oke. Sekarang kita perhatikan sensornya. Sensor sudah kita ikat di sini. Begini kita hubungkan seperti ini. Dan di sini sudah naik 2 kilo. Kita tunggu dulu. Dia bisa mampu naik sampai berapa kilo. Apakah dia bisa naik sampai 10 kilo? Apabila sampai 10 kilo berarti normal ya, 10 kilo lebih. Di sini sudah mulai membeku dan ekotnya.
Jadi kita biarkan saja ini ya. Saya akan cek tegangan dulu jadi supaya lebih cepat perbaikannya. Nanti saya akan tutup ya, tutup dulu, nanti sampai dingin dia mampu berapa kilo. Sekarang kita cabut aja dulu. Sekarang saya akan ukur tegangan DC nya di sini. Jadi mohon maaf ya, saya karena tekannya 1, saya tidak membawa tripod, saya akan taruh dulu. Perhatikan voltmeternya, saya akan ukur tegangan termistor ada berapa volt. Ada 4 volt, 6, artinya normal ya. Dia seharusnya 5 volt, tapi 4,6 anggap saja itu normal sudah. Volt pas ya. Oke, 5 volt pas. Sekarang saya akan cek tegangan sensornya ada berapa ohm sensornya. Ada 3. Sekarang mau saya tutup dulu bagian freezernya, apakah nanti bisa naik sampai 10 ohm atau 10 kilo ya. Saya akan tutup bagian freezernya dulu. Oke pemirsa, jadi dari tuan rumah dihidangkan yaitu 1 bungkus nasi ya. Saya akan makan dulu. Dan tadi saya berangkatnya sebelum sholat Jumat ya, dan sampai tempat pas Jumatan. Dan ini disediakan yaitu nasi bungkus ya, sudah disiapkan. Saya akan makan dulu, makan siang, dan ini waktunya makan siang. Tadi ada problem di bagian sensornya. Jadi sensornya seharusnya dia sebelum dipakai itu 5 kilo ya, 5 kilo. Setelah dipakai mendapatkan dingin itu menjadi 10 kilo atau 10 kilo lebih hingga 20 kilo ya. Jadi untuk sensor evaporator itu biasanya sampai 50 kilo naiknya ya, nggak pasti, ada yang 20 kilo, 10 kilo, tapi rata-rata 10 kilo ya. Kalau untuk sensor body biasanya sampai naik sampai 10 kilo. Tapi tadi hanya 1 kilo, naiknya sampai 5 kilo ya, seharusnya sampai 10 kilo. Oke pemirsa, jadi problemnya hanya di sensor ya. Jadi buat pemirsa semuanya, apabila menemukan kasus yang sama seperti itu tadi, cara pengetesan dari awal
pengetesan dan sampai selesai. Oke, mungkin sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Selamat menonton untuk video selanjutnya atau video berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak tertinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Apabila video ini sangat membantu atau bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa tekan like dan komen apabila ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.